Bab 1361. Empat wangsa diinjak di bawah kakinya. Nathan tersenyum. Aku tidak melarikan diri. Tapi mengingat kamu adalah nenek Kirana, aku akan memperingatkanmu. Jangan main-main denganku. Karena kamu tidak sanggup menyinggungku. Saat Nathan mengatakan ini, semua anggota keluarga Andersen terkejut. Kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Apa dia sudah gila? Apa maksud Nathan? Nenek adalah adik perempuan dari pemimpin Wangsa Suidan. Dia tidak mampu main-main dengan orang cacat yang duduk kursi roda. Kata-kata kejam Nathan terlalu tidak masuk akal. Bukan. Nenek menatap. Raut wajahnya berubah. Aku tidak sanggup menyinggungmu. Apa kamu yakin? Nenek berkata dengan dingin. Nathan. Dasar tolol. Bahkan jika kamu adalah dewa perang Kunlun. Nenek hanya yakin 30% dengan kemampuanmu. Tapi nenek masih tetap berani menyinggungmu. Yang lain mencibir. Nathan mengabaikan yang lain dan mengangguk pada nenek. Aku yakin. Oke. Kalau begitu kamu bisa menunjukkan bagaimana aku tidak mampu menyinggungmu. Aku menantikannya. Jika aku tidak mampu menyinggungmu, sebaliknya aku akan berbahagia untuk Kirana dan Nana. Nenek memelototi Nathan. Jika kamu tidak bisa menunjukkannya, aku bukan hanya tidak akan membiarkanmu bertemu Kirana dan Nana seumur hidupmu, tapi aku akan memberimu pelajaran. Nenek mengganti alur pembicaraan dan berkata dengan marah. Nathan berpikir sejenak dan berkata, 3 bulan. Aku akan menjemput Kirana dan Nana. Membuatmu terima dengan sepenuh hati. Dia berjanji kepada prajurit Fradron untuk menemukan kekuatan gelap di Neslandia dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan ke depan akan dipenuhi bahaya. Sebaliknya lebih aman bagi Kirana dan Nana untuk tinggal bersama nenek. Pertama, dia akan mengirim orang untuk melindunginya. Kedua, Wangsa Suidan akan melindunginya. Di bawah perlindungan ganda, akan lebih aman. Hanya saja tidak bisa bertemu Kirana dan Nana kapan saja. Tapi demi Neslandia dan masa depannya, dia harus menahannya. Dia sudah merencanakannya dengan baik. Gunakan 3 bulan untuk melenyapkan semua kekuatan atau orang yang mengancam Neslandia. Dia ingin membasminya sampai bersih. Jadi berdasarkan pemikiran ini, Nathan membuat janji 3 bulan dengan nenek. Dengan cara seperti ini, nenek pasti akan memperkuat penjagaan demi mencegah Nathan bertemu Kirana dan putrinya. Omong kosong, Nathan Clark. Ini hanya rencanamu untuk menunda waktu. Sengaja menetapkan tenggat waktu, agar kami melepaskanmu sekarang. Bagaimana mungkin, Nathan Clark? Jangan banyak tingkah. Hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Semua anggota keluarga Andersen mengira Nathan telah mengubah tujuannya dan ingin lari dari masalah. Di luar dugaan, nenek sangat penasaran. Oh, setelah 3 bulan, apa kamu masih bisa kembali ke posisi Dewa Perang Kunlun? Jika kamu dapat menduduki kembali posisi Dewa Perang Kunlun, kamu memenuhi syarat untuk berbicara dengan Wangsa Suidan. Di mata 4 wangsa, mereka semua berada pada level yang sama dengan Dewa Perang Kunlun, atau bahkan lebih tinggi. Bisa menghormatinya, tapi momentum dan kekuatan tidak akan kalah. Bahkan bisa menekannya. Nathan tertawa dan berkata, tidak. 3 bulan kemudian, aku akan membuat kalian semua mengerti bahwa aku akan menginjak 4 wangsa di bawah kakiku. Kalian benar-benar tidak mampu menyinggungku. Kata-kata Nathan menyebabkan ketidakpuasan yang serius di antara orang banyak. Nenek justru tertawa. Oke, aku akan memberimu satu kesempatan. Setelah 3 bulan aku akan menunggu kamu datang menjemput mereka. Ayo. Pergi. Raja Seon Utara kemudian mendorong Nathan pergi. Kenapa nenek membiarkannya pergi? Dia sengaja mengatakan itu untuk meloloskan diri. Ya, Nathan bocah ini selalu membuat janji. Ini semua hanya alasannya untuk kabur. Semua orang berkata, Apa aku ditipu oleh bocah itu? Nenek berseru. Bab 1362. Kedua dewa perang dalam bahaya. Cepat kejar dan bawa bocah itu kembali. Teriak Sade, jika kamu mengejarnya saat ini, kemungkinan akan berseteru dengan Dewi Perang. Lupakan saja, jika dia berani menipuku, dia tidak akan pernah melihat anak dan istrinya lagi. Nenek berkata dengan marah, setelah Nathan mengatur para penguasa Glaceon untuk melindungi Kirana dan yang lain, dia memulai rencananya. Paduka,
banyak master dari Wangsa Boclistan telah mengamati kita akhir-akhir ini. Mereka mungkin segan dengan tentara Great Wall. Sampai sekarang mereka belum beraksi. Kata Raja Seon Utara. Nathan tertawa. Pria Ninil mengatur orang di sisinya ternyata cukup berguna. Setidaknya itu membuat takut banyak orang dan menghindari banyak masalah. Apa ada kejadian lain? Tanya Nathan. Belum. Persembunyian kelompok orang ini terlalu dalam. Tidak ada petunjuk sama sekali. Raja Seon Barat menggelengkan kepalanya. Saat ini, Nathan dengan kapasitasnya sebagai Adipati Agung, telah menggunakan semua sumber daya yang dapat dia gunakan untuk menyelidiki kelompok orang ini. Hanya masalah waktu saja. Sekarang musuh asing tidak berani menyerang Neslandia sama sekali. Tetapi bahaya dari dalam negeri sangat banyak. Apalagi sekarang kekuatan tersembunyi sudah bebas. Mereka semakin bertindak sesukanya. Mereka bahkan sudah berani merampok barang di perbatasan Gandala. Hanya Tuhan yang tahu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Perintahkan semua departemen untuk waspada. Aku merasakan mereka pasti akan membuat langkah besar selanjutnya. Nathan sudah memiliki firasat kuat ini. Siap, sayangnya. Prediksi Nathan sangat akurat. Mereka sedang akan beraksi. Ketika Nicholas Mitchell ingin mengetahui kondisi fisik Nathan, dia selalu bertanya kepada pria Ninil. Di telepon, pria Ninil mengatakan dia tidak dapat menjelaskan secara singkat. Dia meminta Nicholas Mitchell untuk bertatap muka. Bagaimanapun, keduanya berharap Nathan pulih secepat mungkin. Tujuannya sama, keduanya bertemu di Arnhemia. Keberadaan Nicholas Mitchell dan pria Ninil telah dikonfirmasi. Mereka akan bertemu besok di Villa Cludri Arnhemia. Segera bersiap, kali ini harus berhasil. Tidak boleh gagal. Di saat yang sama gunakan semua sumber daya untuk memblokir Arnhemia secara diam-diam. Aku tidak percaya Adipati Agung dapat menyelamatkan dua orang ini dari ribuan mil jauhnya. Kali ini, kita harus membuat Neslandia tahu betapa mengerikannya aliansi revolusi kebebasan kita. Semua orang mengira bahwa Adipati Agung ada di utara. Begitu pula dengan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, tidak ada yang akan menduga aksi mereka kali ini. Berbeda dengan aksi sebelumnya untuk merampas obat genetik, prajurit Fradron telah melakukan persiapan terlebih dahulu, sehingga Adipati Agung bisa muncul. Tapi kali ini berbeda, bagaimanapun. Berburu dan membunuh dua dewa perang adalah tindakan yang tidak berani dipikirkan oleh siapapun. Dan pembunuhan rahasia ini dilakukan secara mendadak. Tidak ada yang bisa memprediksinya sama sekali. Bahkan Nathan tidak dapat memprediksi bahwa mereka akan berani untuk melakukan ini. Membunuh dua dewa perang Neslandia pada saat bersamaan. Ini benar-benar perilaku gila. Dalam semalam, banyak master mengalir masuk ke Arnhemia. Yang lebih menakutkan adalah Arnhemia diblokir tanpa terlihat. Hanya diperbolehkan keluar, tidak diperbolehkan masuk. Ini menunjukkan latar belakang dan sumber daya yang kuat dari aliansi revolusi kebebasan. Di dalam dan di luar Villa Cludri, telah dipasang penuh perangkap yang padat. Tinggal menunggu pria Ninil dan Nicholas Mitchell datang. Keesokan harinya, pria Ninil dan Nicholas Mitchell datang ke Arnhemia. Karena pemulihan Nathan yang lambat, keduanya memutuskan untuk mendiskusikan solusi secara langsung. Segera, pria Ninil adalah orang pertama yang tiba di Villa Cludri. Tidak berapa lama, Nicholas Mitchell juga memasuki villa. Keduanya tidak menyadarinya sama sekali. Bersiap, hari ini, dua dewa perang Neslandia pasti akan mati. Bersambung.